mempermudah hitungannya, ya, mempermudah hitungannya, W ini bisa kita uraikan menjadi WH dan W vertikal. Ini dia. Ya, dia masih di sepanjang balok AB, ya, masih di sepanjang balok AB. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mudah? Kita uraikan dia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, lihat. Jika dia berada di sepanjang balok AB, uraiannya adalah W horizon dan W vertikal. Besarannya berapa? Tergantung sudutnya. W vertikal itu sama dengan W cos alpha, W horizon sama dengan W sinus alpha, tapi dia bekerja di sini. Nah, sekarang saya mau lihat kalau dia kita pindahkan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita pindahkan. Bagaimana caranya? Seperti ini dia. Nah, kalau dipindahkan ke sumbu horizon, ya ini, dan sumbu X, kita sebut namanya WV. W vertikal aksen, ya. W horizon aksen. Berapa besarannya? Kembali lagi sebesar W. Kenapa bisa kembali sebesar W? Karena WV aksen itu sama dengan W vertikal dibagi cos alpha. Kenapa dibagi cos alpha? Karena tadinya dia bekerja di sepanjang sini, kita pindahkan menjadi sepanjang ini. Nah, berarti makin sempit ya. Pindah ke tempat yang makin sempit ya. Saya ulangi lagi, tadinya dia bekerja di sepanjang balok yang miring ya, sebesar W ya. Bisa W-nya kita uraikan W vertikal dan W horizon. Nah, kita pindahkan ke sini gitu. Berarti ini makin pendek. Karena panjang balok AB pasti lebih besar dibandingkan dengan yang sumbu X ya. Nah, berarti kalau dia pindah ke tempat yang sempit, berarti besarannya akan makin besar gitu. Harganya makin besar. Nah, kalau harganya makin besar, berarti dari fungsi apa? Nah, kalau sumbu X kan fungsi cos. Fungsi cos. Nah, kalau sumbu Y fungsi sin. Sumbu Y fungsi sin, makanya kita bagi dengan cos alpha. Kita bagi dengan cos alpha, kita bagi kembali lagi W. Artinya di situ. Ya, balik lagi sin. Jika beban bekerja sebesar W di balok yang miring, kalau kita pindahkan ke terhadap sumbu horizon dan sumbu ketiga, itu tetap harganya sebesar W. Buktinya ini. Jadi dia sudah W di sini, ini juga sudah W. Nah, sekarang kita cari reaksinya. Reaksinya sigma momen aja ya. Nah, sekarang kalau kita cari momen sejarak X. PA-nya memori aja dulu, PA-nya memori. Nanti kita cari PA-nya. Sejarak X berarti ini dia. Kalikan aja ke sini. Ini belum ada perubahan, masih jarak yang tadi. MX sama dengan VAX ya, VA kali X dikurang HA tanggens alpha. Yang ini akibat ini. Ya. Yang ini. HA tanggens alpha akibat ini. Kemudian yang ini setengah WH aksen dikali X tanggens alpha kuadrat ya. X tanggens alpha kuadrat yang ini. Yang ini. Terhadap sini ya. Nah, sedangkan setengah WV aksen X kuadrat adalah akibat yang ini. Ya, akibat yang ini, akibat yang ini, ya, ini, akibat horizonnya yang ini. Nah, sekarang bisa disederhanakan ini, WH aksen itu kan W juga. W vertikal aksen adalah W. Jadi kalau mau sederhana, tapi kita biarkan dulu seperti ini. Nah, sekarang DX-nya sama dengan yang tadi, VA dikurang WV aksen. VA ya dikurang WV aksen cos alpha ya, DX-nya cos alpha dulu. Nah, kemudian baru lanjut dengan sinus alpha. Kalau NX mulai dari sinus alpha ke cos alpha, masih yang tadi. Nah, sekarang ya, kalau saya ganti W-nya 2 ton per meter, L-nya 6 meter dan alpha 30 derajat, beban W ditinjau per 1 meter lebar ya. Nah, cos alpanya berapa? Cos alpanya saya 6 per R. Berarti R-nya kan ini, 6,93. Cos alpha sama dengan 6 per R.
R-nya maksudnya ini yang panjang ini, R. Cos alfa sama dengan L per R, L-nya 6. L-nya 6, diketahui di sini. Nah, berarti R-nya ini, sisi miringnya ya, panjang sisi miring 6,93 meter. Sinus alfa sama dengan T per R. T-nya maksudnya yang ini. T, ini, tingginya ini. Sinus alfa sama T per R, ya. Sorry, T per R, T per R, T per R, R ini. Nah, kita buat di sini T per R ini dia. T-nya sama dengan 3,46 meter. Dengan demikian, reaksi perletakan bisa kita cari. Sigma min A sama dengan 0, didapat ini pp. Sigma gaya vertikal sama dengan 0, ya. PA plus pp sama dengan W kali 6, inilah PA-nya. Sigma gaya horizontal sama dengan 0, HA plus W dikali 3,46. Kenapa kali 3,46? Tingginya 3,46. Ya. Sudah? Nah, sekarang didapat ini. Reaksinya dapat. Nah, kayak dalam ini dia. Tinggal masukin aja ke persamaan ini. Ini persamaannya, masukkan ke situ, didapat ini. Nah, kemudian dx-nya berapa? Ya. Kalau M maksimumnya dulu kita cari. Nah, kapan terjadi M maksimum? Kalau dx-nya sama dengan 0. Ya. Nah, dx-nya dari mana? Turunkan saja persamaan ini. Ini kita turunkan sama dengan dx. Ya. Turunkan, turunan 8,03x, turunannya 8,3. Ya. 8,3, 8,03. Ya. Kemudian turunan dari 1,34x kuadrat, ya 1,34x kuadrat diturunkan. Ya. Nah, x-nya segini. Ini x-nya. X-nya ini. 8,03 dibagi 2,68. Ngerti ya? Oh, ini ada yang salah. dmx per dx ini bukan segini. Nah, kalau udah diturunkan, jadi ini dia. Saya keluarin dulu. Ini jadi hilang ini, ya. Ini menjadi 2,64. 2,68. Ini 2,68. 2,68. 2,68 x, bukan kuadrat lagi. Ini kuadrat. Kuadratnya hilang. Nah, hilang. Nah, ini dia. Nah, maka x-nya ini. Ini yang diturunkan ya, ini diturunkan dmx per dx. Nah, 8,03 dikurang 2,08x sama dengan 0, x-nya ini dia. Nah, M maksimumnya berapa? Ini dia, M max. Itu dia. M max-nya yang ini. Tinggal masukin aja harga x ini. Ini M max. Sudah ya? Nah, dx-nya ini dia. dx-nya ini dia. dx ini, kemudian nx ini, x sama dengan 0, masukin saja, x sama dengan 6. X sama dengan 0, X sama dengan 3, dx-nya 0. Ya. X sama dengan 6, ini dia, gambarnya ini dia. Ya. Sumbu balok, M maksimumnya 12,03, di sini 0, di sini 0, tinggal tarik aja. Normal. Ini dia normal sama, kalau lintang, ya ini dia, ini maksimum, ini 0. Saat di sini maksimum, di sini 0. 6,93, 6,93. Nah, oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan, Dek. Silahkan. Pak, kan kalau misalnya di balok yang lurus, itu kan dx-nya berlaku turunan dari mx ya, Pak. Kalau misalnya di balok miring. Balok apapun, kalau persamaan momen diturunkan itu sama dengan lintang. Balok apapun, balok dimiringkan, dijungkirkan, diapain, kalau turunan pertama dari momen itu pasti sama dengan lintang. Lintang sama dengan 0, terjadi M maksimum. Itu sudah ada di awal kita. Terjawab? Baik, Pak. Terjawab, Pak. Jadi bisa gitu, Pak.
Kalau beban terpusat tidak perlu ditarik X-nya. Kalau beban terpusat, M maksimumnya pasti jatuhnya di bawah P. Di bawah P atau diperletakkan. Kalau baloknya meminggul. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Ada lagi? Silakan. Nggak ada. Sekarang saya buat tugasnya. Kalau nggak ada, sebelum saya buat tugasnya, tanya dulu dong. Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya rubah. Nah, tugas 31. 31, tulis 31. 31 halaman 49. Tugas 31 halaman 49. Ya. Sudah? Sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Analog ya, analog contoh halaman 49 ya. Analog contoh halaman 49 dengan A sama dengan rho, B sama dengan sin D. Jauh hasilnya loh. A sama dengan rho, B sama dengan sin D. Seperti apa hasilnya nanti? Sudah ya? Tugas 32. Tugas 32 ya. Ya. Analog halaman ya, halaman 52. Datanya kan di halaman 52 ya. Saya ngomong dari halaman 52 karena ini datanya. Analog halaman 52. Nah, dengan catatan A sama dengan rho, B sama dengan sin D. Saya berbeda juga itu hasilnya. A sama dengan rho, ya. B sama dengan sin D. Kira-kira kebayang bedanya? Kebayang, Pak. Nah, jadi HA-nya itu nggak ada. Gitu. HA-nya nggak ada. Yang ada HB. Nah, berarti matematisnya sangat jauh lebih sederhana. Ya. Jadi kalau nggak ada ini, ya, yang ini dulu ya. Ini dulu kita lihat. Nah, yang ini. Nah, kalau ini pindah ke sini, berarti persamaan ini berbeda nanti MX sama dengan PA dikali X saja. Nggak ada keluar HA di situ. MX sama dengan PA dikali S, nggak ada keluar HA tangis alfa, nggak ada lagi nih. DX-nya apa? DX-nya yang ini. Nah, kemudian X sama dengan 2X sama dengan daerah ini ya, daerah MX sama dengan HA nggak ada. Nggak ada HA. Yang ada ini P horizontal sama P vertikal. P horizontal, P vertikal ada, tapi HA-nya nggak ada. DX-nya juga sama. DX sama dengan nggak ada yang ini. Bisa dilihat ya? Halo? Nah, NX juga nggak ada ini. Ini nggak ada ini. Jadi lebih sederhana. Hasilnya berbeda ya. Ini di sini juga sama. WH aksen ini ya, WH aksen ada, tapi HA-nya nggak ada. Ini HA nggak ada. Jadi persamaan ini nanti ini nggak ada. Tapi harga PA-nya juga berubah ya. Nah, itu dia. Itu dulu. Ada pertanyaan? Itu dulu. Ayo, untuk angkanya tetap sama, Pak? Iya, kalau nggak ada itu ya akan berubah dong. 2 kurang 3 apa sama dengan 2 kurang 3 kurang 4 apa sama dengan 2 kurang 3? Masa bisa sama angkanya gitu? Kan ada yang berkurang. Pengaruh HA nggak ada, masa bisa sama? Aneh. Misalnya ada kalimat gini, X sama dengan 2 dikurang 4 kurang 6. Apakah sama? X sama dengan 2 dikurang 4. Sama enggak?
Ada yang hilang, sama enggak? Beda, Pak. Kalian aneh. Enggak, Pak. Ini enggak ngerti kelihatannya. Sama enggak? Enggak, Pak. Pengaruh HA-nya kan udah hilang. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Masih bingung? Tulis dulu kalau nggak bingung. 1 juta ditambah 5 juta ditambah 8 juta berapa? 13 juta. 1 juta ditambah 5 juta ditambah 8 juta. Berapa? 14 14 juta. juta, Pak. 1 juta tambah 5 juta berapa? 6 juta. 6 juta. 6 juta, Pak. Sama enggak 6 juta dengan 14 juta? Hah? Kamu mah Beda, susah Pak. banget. Kan ada yang hilang gitu. Ada yang hilang. Susah banget. Udah, ada lagi yang lain? Nggak mungkin sama. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita coba ke sini. Ini mah susah banget kalian. Nggak ngomong juga enggak. Ini saya turunin ya. Oh ya, beban statis tertentu memikul beban terpusat. Harusnya ini naik ya. Bentar. Ininya harus naik. Kenapa nggak mau naik ya? Hmm. Saya turunkan aja. Oke, ini aja. Oke, udah. Apa ya? Ayo, ada pertanyaan, ditanya dulu lah. Oh, iya. Ini harus naik.
Silahkan tanya, siapa yang mau tanya? Oke, siapa yang mau tanya? Ada pertanyaan? Coba dulu. Ada pertanyaan? Silahkan.
Ada pertanyaan? Ayo ngomong. Mana yang kurang ngerti, Anda ngomong supaya bisa kita ulang-ulangi. Bagian mana kamu yang nggak ngertinya? Bagian mana yang nggak ngerti, bagian mana? Ini mah mulutnya ditutup, makanya nggak bisa-bisa gitu. Oke, saya mulai dari Kian. Bagian mana kamu nggak ngerti, Kian? Di bagian MX-nya, Pak. MX gaya-gaya dalam. Makanya ngomong dari tadi harus dipanggil dulu namanya gitu. Gunakan mulutmu, jangan harus panggil dulu namanya. Tioni bikin itu kita ya satu lagi. Ya, Pak. Dokumen kita satu lagi. Bagian yang mana yang harus saya jelaskan? Yang PH, Pak. Yang HAX tangannya. Yang bagian yang memikul beban terpusat, memikul beban terbagi rata yang mana? Yang beban bagi rata, Pak. Hah? Ayo, ulangin dulu. Pertanyaanmu ulangin dulu. Jangan matiin dulu. Mic-nya jangan matiin dulu. Jangan matiin dulu. Yang MX PA kali X kurang HA kali X tangan alpha, Pak. Yang itunya, Pak. Apa itu momen? Momen gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Nah, sekarang lihat titik yang ditinjau yang kamu cari itu. Titik tinjaunya di mana? Di X, Pak. Nah, sejarak X. Sejarak X ya terhadap HA, berapa jarak HA terhadap titik X itu? Jaraknya X berapa? tangan. Berapa? X tangan, Pak. Loh, X tanggens alfa. Gitu. Kamu mas tengah-tengah ngomongnya X tanggens alfa. Kan gitu ya? Ya, Pak. Momen adalah gaya Sekali jarak. dikalikan jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Kan gitu ya? Ya, Pak. Nah, kapan positif momennya? Positif kalau searah jarum jam. Kalau kita bergerak dari kiri ke kanan searah jarum jam sama dengan Positif. nah ya. Sekarang tinggal amatin lagi. MX sama dengan A jaraknya terhadap titik X kan sebesar X ya. Ya, Pak. Jarak HA berapa? Jarak tegak lurus HA berapa? X tangan alpha. Nah, sekarang yang mau kamu tanyakan apa? Oh iya, Pak. Tadi bingung di positif negatifnya, Pak. Nah, tadi kan kamu sebut kapan positif? Positif kalau searah jarum jam. Nah, akibat PA terhadap X positif atau negatif? Bisa diulangi, Pak? Akibat PA terhadap X searah jarum jam atau tidak? Searah. Berarti positif ya. Ya. Kalau akibat HA terhadap X searah jarum jam atau tidak? Berlawanan. Nah, sekarang yang kamu tanyakan apa? Ya, Pak. Udah, Pak. Tadi bingung di tandanya doang, Pak. Oke, Leoni ada Leoni ada pertanyaan. Leoni ada pertanyaan. Nggak kelihatan, nggak kedengaran suaramu deh, nggak kedengaran. Aksennya, Pak, kenapa diberi kos apa? Masih bingung di W aksennya, Pak, kenapa diberi kos apa? W aksen, W vertikal aksen dibagi cos alfa. Nah, sekarang sumbu horizon itu fungsi apa? Sumbu horizon. Sumbu vertikal adalah fungsi dari sinus ya.
Kalau kita cari sinus alfa adalah sumbu vertikal dibagi sumbu miring, kan gitu ya. Itu harus jelas dulu kosin, baru bisa nyambung ke situ. Kira-kira ngerti nggak? Kalau saya sebut sumbu miring bisa dibayangkan. Sumbu yang miring, sumbu balok api itu kalau yang miring. Sumbu horizonnya sumbu X. Sumbu vertikalnya sumbu Y, yang sejajar sumbu Y. Oke, lihat ke sini. Nggak, itu bingung karena nggak tahu betul fungsi kosinus itu. Kalau ngerti fungsi kosinus nggak bakalan bingung deh. Lihat, yang lain juga lihat loh. Yang lain juga lihat. Jangan hanya Dioni. Ini ya, ini kan sumbu yang miring ini ya. Sekarang kalau saya tarik sumbu horizonnya kan ini dia, panjang sepanjang ini ya. Yang ini adalah sumbu yang vertikalnya. Ini vertikal, ya, sumbu sejajar Y. Nah, sekarang kalau ini diketahui. Nah, fungsi yang ini, ya sumbu ini kan, kalau saya sebut cos alfa kan yang ini, ya, harga ini sumbu X dibagi yang miring, kan gitu ya. Ngerti nggak kalau saya sebut itu? Iya, Pak. Fungsi kosinus dulu. Sinus sama dengan sumbu yang ini dibagi yang ini, kan gitu ya. Iya, Pak. Ngerti nggak? Itu harus nyambung dulu. Ya, bahasa itu harus nyambung dulu. Kalau nggak nyambung itu nggak. Kalau saya buat gini, bisa nggak kamu lihat? Anda bisa lihat nggak ini? Ini. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Ya. Sumbu, kalau cos alfa sama dengan apa per apa, ya. Nah, cos alfa, sin alfa sama dengan, kalau saya sebut tingginya itu T. T per S kan gitu ya. Betul? Betul nggak? Halo? Iya. Nah, itu. Fungsinya hanya di situ kok. Fungsinya hanya dari situ. Nah, yang ini ya, fungsi yang ini ya. Jadi tadinya bebannya di sini. Kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini, itu jadi W vertikal X ya, W vertikal aksen ya. W vertikal aksen ya. Kita pindah ke sini. Sedangkan tadi di sini ya, di sini dia W. Nah, pindah ke sini jadi W vertikal, artinya W yang ini kan tegak lurus sumbu. Kalau yang di sini kan nggak tegak lurus sumbu lagi ini. Ini berhubungan ya, berhubungan dengan cos tadi gitu. Berhubungan dengan cos ya. Nah, sekarang saya ulangi lagi. W vertikalnya kalau di sini dia loh. W vertikal itu kalau di sini dia. Kita uraikan di sininya, itu harganya di sini. W cos alfa. W horizonnya W sinus alfa, tapi di sepanjang ini. Di sepanjang ini dia. Berarti ini kan pasti lebih panjang dibandingkan dengan yang ini kan. Malah lebih panjang. Kalau yang miring. Ini, nah ya, yang miring. Nah, berarti kita pindahkan dia. Nah, beban ini kita pindahkan ke tempat yang lebih sempit lagi. Ya. Jadi kalau W vertikal di sini, ya W vertikal di sini harganya ini, kalau pindah ke tempat yang lebih sempit, yang fungsi dengan cos, ya berarti ini dia. W vertikal dibagi cos alfa. Sedangkan W vertikal aksen itu W cos alfa. Nah, bagi cos alfa, balik lagi sebesar W. Itu aja.
Jadi jangan perlu miring. Ya, yang perlu diingat, kalau ada beban seperti ini dipindahkan menjadi vertikal dan horizon terhadap sumbu X, Y, tetap dia tidak akan berubah. Kenapa enggak berubah? Ini buktinya sudah kita lakukan. Dia tidak akan berubah besarnya. Sudah kita buktikan. Jangan bilang bingung lagi gitu, karena udah kita buktikan. Yang ini itu bukan bekerja di sini, supaya nggak salah taksir ya. Ini itu bekerja di sini, di sepanjang balok hati. Nah sekarang kalau kita pindahkan dia ke sini, ya, W vertikal ini kita pindahkan menjadi bagi cos alfa lagi gitu. Karena ini fungsi dari cos alfa. Nah ke sini fungsi dari sin alfa yang ke sini. Ya. Jadi yang horizon itu kita pindahkan ke sepanjang balok yang ini. Nah, berarti dibagi sin alfa lagi. Nah ini, dia tetap sebesar W. Itu saja. Jangan bingung. Kalau bingung ya makin ruwet. Kita pindahkan aja gitu. Tadinya tegak lurus sumbu, sekarang bukan tegak lurus sumbu lagi nih. Ini harus ingat, nggak tegak lurus sumbu lagi nih. Ini nggak tegak lurus sumbu. Ini tegak lurus sumbu X. Ini tegak lurus sumbu Y. Itu aja. Pindahnya udah seperti itu. Nah, kalau ini kamu tanya, baru betul. Kalau perpindahannya itu sudah ada ini. Matematisnya sudah ada. Yang perlu MX ini kenapa ini tinggal baca aja ini pelan-pelan. Baca ini pelan-pelan. MX sama dengan PA kali X, jaraknya kan X. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus. KA jarak tegak lurusnya X tanggens alfa. Ya. Kemudian akibat W horizon, ya. Ini sebenarnya ini bukan seperti ini nih. W horizon aksen dikali X tanggens alfa dikalikan setengah kali tanggens alfa. Sebenarnya itu, tapi kita sederhanakan. Ini kan WH aksen dikali X tanggens alfa adalah bebannya, jaraknya setengah X tanggens alfa. Gitu. Udah ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Iya, sambung lagi yang lain. Ayo, yang lain. Yang lain. Ada lagi yang lain? Naufal. Apa pertanyaanmu sekarang, Naufal? Ini Pak, yang DX di gaya dalam yang merata. Apa itu DX? Apa itu D? Jangan nanya tapi nggak ngerti gitu. Pertanyaanmu nggak ngerti, harus ngerti dulu pertanyaannya. Ini tuh ada VA dikurang WV aksen dikali X dikalikan cos alfa dua-duanya. Perhatikan saya, jangan kamu jawab yang nggak saya tanya supaya nyambung ya. Apa Ya, itu? Apa itu D? D itu apa? lintang. Lintang itu apa? Lintangnya tuh gaya yang tegak lurus sumbu yang ditinjau. Ya, udah. Buat aja tegak lurus terhadap sumbu. Buat tegak lurus. Artinya kita uraikan. Bagaimana kita menguraikannya? Tadi udah kita buat uraiannya. Kan udah kita buat. Yang pakai cos sama sin itu. Udah Ya, saya kirim di WA. Udah saya kirim di WA. Dan sudah saya jelaskan. Jadi jangan dari beban merata dulu, dari beban terpusat aja dulu. Ngerti dulu terpusatnya, baru terbagi ratanya. Muhammad Agung.
Nomor 18. Baik Pak, mau bertanya perihal yang tunggu Pak. Perihal apa? Udah lewat kan itu. Dia nanya tapi mikrofonnya dimatiin. Ganti Teddy Rusti. Teddy Rusti. Dia sebenarnya nggak siap ditanya. Dari tadi dia nonton sesuatu kayaknya. Apa pertanyaan mungkin? Mungkin lamun dipisah-pisah gimana ya Pak? Yang gambarnya ditinjaunya dipisah-pisah. Yang horizontal dulu, nanti vertikal dulu. Oh boleh, silakan. Silakan aja pisah-pisahkan. Tadi kan udah saya buat yang dipisah-pisah. Kamu udah dapat WA-nya, yang dipisah-pisah kan udah saya buat. Iya Pak, sudah. Tapi yang ini yang beban merata ya Pak. Bisa pisah-pisah ya, lagi, buat pisah-pisah lagi gitu. Oh iya. Buat lagi. Gitu. Kalau yang terpusatnya ngerti, ya ke situ nggak terlalu sulit, malah lebih gampang, lebih mudah itu. Tapi harus pengertian dulu yang terpusat tadi. Nomor urut 21. Nomor urut 21. Halo, nomor urut 21. Ini dia tidur dia. Muhammad siapa ini nomor 21 ini? Nomor urut 21. Maaf Pak, kayaknya itu mic-nya ada kendala. Mic-nya ya jangan ke kupingmu, langsung aja dengerin dari HP-mu, dari laptopmu. Kamu mah, saya nggak siap ditanya gitu aja. Kalau kendala ya jangan pakai itu, langsung aja. Nomor urut 20. Saya Pak. Apa saya pertanyaan? ingin bertanya yang ini Pak. Kan WiFi aksen sama WH aksen itu kan nanti setelah diuraikan itu hasilnya akan sama kayak W ya Pak? Saya udah jawab di Dioni tadi. Oh iya Pak. Udah saya jawab. Jangan pertanyaan yang sama. Sania Hanifah. Makanya pertanyaan temanmu juga harus kamu simak. Sania, apa pertanyaanmu? Ini harus dibilangin satu-satu, kalau enggak mau gitu. Ini kita ini keterlaluan. Sania, hidupkan dulu mikrofonmu. Kamu kayak enggak dengar aja. Udah duduk kamu yang benar dulu. Kelihatan, jangan kelihatan hanya kelihatan alismu aja yang kelihatan. Coba tegak kamu supaya kelihatan mukamu. Tegak lagi deh, tegak lagi dikit lagi. Atau itunya, iya gitu. Kamu mah kayak sembunyi aja. Apa pertanyaanmu deh? Udah mau nangis dia, ganti aja ke nomor 19. Nomor ya, Pak, 19. Ya, silahkan. Apa pertanyaanmu? Pak, saya masih belum ngerti yang NX, Pak. Gimana ngurainya gitu? Apa yang nggak ngertinya? Nggak jelas. Tanya yang benar dong. Nggak ngerti. Mencari NX-nya apa? NX sama dengan min VA dikurang WiFi yang itunya Pak, masuk-masukinnya. Kamu nanya apa? Lintang, normal, momen? Normal. Yang terpusat ya, tadi yang saya kasihkan kamu, yang saya kasihkan, saya pecah-pecah gitu, sudah kamu terima? Sudah Pak, ya masih belum ngerti Pak, bisa dijelasin lagi nggak Pak? Maaf sebelumnya. Apa itu normal? Itu dulu, jadi nggak ada artinya saya jelasin kalau definisinya kamu nggak tahu. Apa itu normal? Nah, saya tidak tahu Pak definisinya. Normal adalah
Saya tidak tahu, Pak. Nah, udah baca dulu. Nggak nyambung nanti kalau saya ngomong, kalau nggak tahu definisinya gitu. Ya, Pak, nanti nanya lagi, Pak. Tahu dulu definisinya. Nggak Ya, Pak. nyambung, Makasih, Pak. percuma saya ngomong. Nomor 19 itu ya. Kelas apa ini? A. Kelas A itu nilaimu Kafi ya, Muhammad Kafi, nilaimu 0D. Ujian. Jadi kamu nggak pernah perhatikan, makanya seperti itu. Nah, cobalah berubah, masih bisa diperbaiki kok, jangan khawatir, asal mau belajar. Baik, Pak. Sama sekali nggak bisa kamu. Nah, 05. 05 Amira. Apa yang nggak bisa Amira? Iya, Pak. Tadi sama kayak pertanyaan Noval, tapi setelah Bapak jelasin masih belum ngerti, Pak. Untuk yang DX-nya, yang terlintangnya, yang gaya merata, beban merata, kenapa VA dikurangi WV aksen dikali X? Kenapa VA dikurangi WV? Aksen Nah, kali X. sekarang kalau saya tanya yang beban terpusat. Yang beban terpusat itu bisa nggak ngerti yang balok miring? Itu dulu. Gimana, Pak? Bisa nggak? Akibat beban terpusat sebelum beban terbagi rata. Ngerti nggak itu? Mengerti, Pak. Ya, seharusnya lebih ngerti ini, lebih mudah lagi nih, Dek. Kalau bisa kamu yang terpusat, yang terbagi rata, pasti lebih bisa. PA, ya, PA cos alfa itu arahnya ke atas, ya. WV aksen arahnya ke bawah, berarti mengurangi, kan gitu. Kalau akibat PA cos alfa, sedangkan akibat yang dari atas itu tetap aja WV cos alfa, tapi dengan dilihat selisihnya aja, artinya kalau selisih VA dikurang itu aja. VA dikurang, ya, W vertikal dikali cos alfa, itu aja. Sepanjang X, yang sepanjang X. Mana yang bingung di situ? Malah itu lebih gampang daripada beban terpusat. Sebenarnya lebih gampang. Oh, baik, Kalau Pak. ngerti, saya khawatir kamu nggak nyambung yang beban terpusat, tapi ya pengakuannya ngerti. Harusnya lebih ngerti dong di situ. Kan ini ya, ini. DX-nya yang kamu tanya ya. Iya. Halo? Yang nanya, ini kan PA ke atas. Ini positif. Kemudian ini kan ke bawah, berarti mengurangi. Gitu. WV aksen, WV aksen. Kan itu ya. PA, Iya. WV aksen. Cos alfa. WV aksen dikali X. Ya, ini kan sepanjang X dia. WV aksen dikali X dikali cos alfa dalam kurung ini. Ini kan sama-sama vertikal, bisa dijumlahkan gitu. Yang dijumlahkan adalah WV aksen kali X dengan VA. Nah, kemudian kalau yang horizon ya, yang horizon NX sama dengan yang ini ya, yang horizonnya yang mengakibatkan lintangnya kan ini HA. HA kan arahnya ke kanan. Kemudian ada lagi W horizon aksen dikali tingginya. Tingginya apa? X tangen alfa. Nah, ini dia. Ini pengaruh. Kenapa plus? Ya satu arah dia. Nah, ini DX-nya ini fungsi cos, ini fungsi sin. Itu aja. Kenapa ini fungsi cos? Sudah kita turunkan tadi. Ini fungsi sin. Oh iya, Pak, baik. Itu yang kita jumlahkan kan yang satu-satu arah gitu. Yang sama arahnya. Bisa berlawanan ya. Ini kebetulan satu arah, ini berlawanan. Ini berlawanan arah, berarti selisihnya. Itu saja kok.
Nggak ada yang aneh di situ, Dek. Nggak ada yang aneh. Hanya memang sangat dibutuhkan pengertian dari beban terpusat tadi. Yang terpusat dulu. Itu memang. Ya, Terima kasih, sulit. Kalau pelan-pelan kamu buka mau membaca, tapi jangan dipelotokin aja. Nggak peduli amat. Kalau udah seperti itu sifatnya ya nggak bakalan ngerti. Nggak apa-apa. Ditanya gitu nggak apa-apa. Saya lebih suka daripada diem. Diem sok pintar ya itu susah berbeda. Oke, lanjut lagi. Tiara, ada pertanyaan Tiara. Atau nggak usah saya tunjuk-tunjuk dah. Ada yang masih bingung ngomong aja. Tiara atau Tiara dulu? Tiara Fima. Pak, berarti NX itu di balok miring kebalikan rumusnya kebalikannya DX ya Pak? Aduh, panjang banget pertanyaannya. Pertanyaanmu apa, Dek? Rumus NX itu kebalikan rumus DX. Yang kamu tanya normal, momen, normal. Yang terpusat kamu udah ngerti tadi? Iya Pak. Normal itu harus tahu dulu definisi normal itu apa, Dek? Gaya yang bekerja sejajar sumbu batang. Nah, itu aja. Lihat yang sejajar sumbu batang. Lihat yang sejajar. Apa yang mengakibatkan sejajar sumbu batang? Fungsi sin atau fungsi cos? Itu saja. Fungsi sin atau fungsi cos dia. Itu saja. Makanya harus definisinya dulu. Definisinya ngerti dulu, baru bisa nyambung pertanyaan. Amanda, apa pertanyaanmu Amanda? Naufal. Amanda, Naufal. Ya. Terus Teddy, mana Teddy? Teddy Rustiandi. Teddy Rustiandi ada? Mana Teddy? Ini kayaknya udah keluar dia. Memang tukang bohong ini. Saya tulis lagi sini, tukang bohong. Karena sering ngebohongin saya. Ada catatannya loh kalau tukang bohong gitu. Nah, Latifah. Sekarang Latifah. Latifah. Nah, Teddy. Ada Pak. Pak. Nah, dia disebut tukang bohong, ngomong dia langsung. Oke, ada apa pertanyaan? Apa pertanyaanmu, Teddy? Ujian kamu nggak bisa kemarin. Sangat sedikit bisanya. Jauh dari yang diharapkan. Apa pertanyaanmu? Ini bagus-bagus loh, paling bagus. Muhammad Fadil mana? Muhammad Fadil. Fadil Pak, ada Pak. Nah, paling bagus nilai, yang paling bagus nilainya Muhammad Fadil. Andika. Andika mana Andika? Andika. Mana Andika? Andika. Halo Andika. Andika. Hadir, Jadi Pak. ketahuan ya, yang sering nanya itu Fadil itu, sering nanya kalau kita kuliah. Kenapa Pak tadi? Di mana Andika? Nomor 6, mana Andika tadi? Andika mana? Iya, saya Pak. Mana? Ini juga paling sering kan nanya. Bukan saya yang ngomong ya, jujur aja, sering nggak dia nanya? Ini Pak. Kalian yang ngejawab. Dia paling sering nanya. Nilainya paling bagus. Maaf Pak. Tadi apa Pak? Jangan dikira yang sering nanya nggak bisa, lebih bisa. Hah? Maaf Pak, tadi apa? Saya putus-putus sinyalnya. Kamu mah ya. Tanya temanmu aja. Nilai paling bagus. Oh iya. Nah, terus Halimah. Halimah mana Halimah? Halimah. Iya, ada Pak, maaf on cam soalnya, off cam soalnya sinyalnya lagi buruk. Halimah itu nggak pernah nanya ya. Nggak pernah nanya itu. Latifah, mana Latifah? Latifah. Kalau nggak di ghost terus nggak mau nanya ini. Latifah mana? Latifah. Latifah nomor urut 15. Mana?
Nggak ada di tempat ya, Latifah. Mana? Halo Latifah. Latifah nomor urut 16. 15. 15. Latifah mana? Dioni, Latifah mana Dioni? Halo Dioni? Dioni? Iya, Pak. Latifahnya kemana? Ada, Pak, di Google Meet. Tapi nggak mau. Kayaknya sinyal, Pak. Di mana tinggal dia? Di Siapa Bandung, yang Pak. tahu tinggalnya Latif? Di Bandung? Itu bukan sinyal kalau di Bandung. Di Ciwastra, Pak. Itu mah bagus banget. Di Ciwastra bagus banget sinyal di situ. Itu kayaknya pacaran sekarang, nggak mau dia ngomong. Nilainya paling jelek. Ada lagi nih. Teddy, tadi udah ya, Teddy udah saya panggil tadi. Rizky Maulana. Saya Pak. Masih mending Rizky. Halimah ada tadi, Halimah mana? Halimah ada. Ada, Pak. Aktif aja kamu mulai dari sekarang supaya berubah. Aktif harus. Imas nomor urut 13 Ya, mana? Pak. Aktif Ada, kamu Pak. ya. Coba aktif. Pasti bisa kalau aktif. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi kamu supaya bisa. Maitri mana Maitri? Maitri. Iya, ada, Pak. Mana Maitrinya mana? Nah, ini. Jadi jangan kita pura-pura nggak dengar. Menyebalkan itu deh. Cobalah berubah, pasti bisa. Asal mau berubah diri, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa asal mau. Pasti bisa. Pasti bisa. Yang sering nanya saya, hafal banget saya. Ya, hafal banget yang sering nanya itu. Namanya lupa saya. Muhammad Fadil. Itu sering. Ada di catatan saya. Sering. Sama yang sering nanya itu sama si Andika itu sering dia ngomong nggak mau diam dia Andika Muhammad Fadil Andika jadi dia terima manfaatnya gitu. Lakukanlah seperti itu apa bedanya kamu dengan Fadil. Nah, ada bedanya itu dia rajin, kamu kurang rajin itu aja. Rajinlah, bikin tugasnya yang bagus ya. Tugasnya tadi udah saya buat ya, 31, 32 itu dulu kerjakan. Ya, segitu aja dulu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Cukup dulu ya. Cukup dulu. Ya. Cukup dulu. Nah, jangan mau diganggu orang. Jangan mau diganggu orang di rumah. Kalau kamu di rumah, kalaupun bukan di kamarmu, di ruang biasa, ya singkirkan aja dulu. Jangan ganggu saya gitu aja. Termasuk orang tua, termasuk siapapun, jangan ganggu saya gitu. Saya lagi kuliah. Jangan mau diganggu. Ya tugasmu memang kuliah. Jangan ada orang tua, kamu udah saya kuliah ini harus patuh. Enggak boleh gitu. Tanggung jawab orang tua itu adalah menkuliahkan anaknya. Itu tanggung jawab itu harus tanggung jawab. Jangan mau diganggu kalau pas kuliah. Jangan mau ngurus-ngurus keluarga. Enggak. Tugasmu kuliah. Kalau harus terpaksa sih, yang terpaksa sekali misalnya sakit orang tua, ya itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau harus ngurus omnya atau tantenya, antar dulu tantemu, jangan mau. Antar dulu tantemu mau belanja, ditinggalin, jangan mau. Masa depanmu lebih perlu dari ngantar gitu. Biarin aja, kalau mau bilang kamu durhaka, biarin aja. Yang nyuruh-nyuruh itu yang durhaka. Bukan kamu.
fokus saja kuliah. Begitu hasilmu bagus, nanti kamu ditawar orang, bukan kamu yang nawar-nawar. Orang yang tawarin, oh segini gajimu katanya kalau hasilmu bagus. Makanya maksimal lah, supaya kamu nanti kerja jangan jadi pengemis. Orang yang datang ke kamu, bukan kamu yang datangin orang. Bisa bagus kita dicari kita kalau bagus, lakukanlah supaya kamu dicari orang. Saya kira itu aja, ya itu aja dulu. Ya. Silahkan kerjakan tugasnya. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak. Salam sehat, Pak. Oke, saya duluan keluar ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak.